dengan bahasa yang lain. Saudara muda sekalian, ketika tema ini dikemukakan oleh calon kita pada waktu yang lalu, yaitu yang sekarang menjabat Ketua Departemen Pemuda dan Anak Pusat, Jeffrey Daniel Pham, dia mengemukakan slogan yaitu Rise and Shine. Kita dulu masih dapat kaosnya, kita juga dapat jaketnya, ada tulis saya lupa pakai tadi. Mau sombong juga sebenarnya, tapi saya lupa. Ya, saudara sekalian, kata Rise and Shine ini mengandung sebuah ajakan yang kuat, bukan dalam arti karena kita tidak mampu, bukan dalam arti karena kita tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi sesuatu. Bukan juga berarti kita ada di dalam kegelapan, lalu kemudian karena kita berkulit hitam seperti saya, supaya kita bersinar. Bukan tentunya. Tetapi ajakan ini adalah menjadi sebuah hal yang memang dilatar belakangi oleh begitu banyaknya keadaan yang khususnya membuat banyak orang, khususnya orang-orang muda, tidak mengerti dan memahami potensi di dalam dirinya. Ada yang bilang, kau mau jadi apa nanti? Ya, jadi apa sajalah, yang penting bisa makan, minum. Saya waktu ditanya dulu, kau mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi tentara. Lalu kemudian berubah, kau mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi dokter. Lalu berubah lagi, kau mau jadi apa? Sampai pada akhir dari semua ketidakmampuan, tidak bisa jadi tentara, tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi apa-apa. Langsung saya pikir, mungkin saya jadi hamba Tuhan. Awalnya begitu. Tidak ada satu indikasi yang kuat bahwa memang hamba Tuhan atau melayani itu sebuah pilihan yang baik. Tidak ada. Ada banyak orang yang menjadi hamba Tuhan atau dipilih Tuhan untuk melayani just by accident. Atau hanya karena kebetulan. Atau juga mungkin dari iseng-iseng, lalu kemudian Tuhan pakai, lalu Tuhan menunjukkan potensi yang hebat di dalam diri mereka. Contohnya saya. Ini ada Pak pengasuh saya, Pak Bapak Rey, di panti asuhan dulu. Paling nakal. Kadang kalau disuruh, kenapa kamu tidur terus? Supaya menyiasati jangan tidur, makanya saya ambil bantal, saya tidur berdiri di tembok. Kan tidak tidur begitu. Satu kali Bapak Rey bilang, hei, kenapa kau? Kan supaya jangan tidur, makanya saya di tembok saja begitu. Jadi berdiri begitu. Aneh. Sesuatu yang aneh memang. Artinya bahwa ketika ada di panti tidak sekalipun memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu yang hebat. Bahkan saya boleh katakan bahwa di panti itu adalah seperti sebuah hukuman. Seperti di tempat di mana semua mata memandang hina, memandang remeh. Ketika pulang dari sekolah kami tidak turun di panti. Kalau kami kebetulan naik bemo ya, bemo dulu masih 100 rupiah. Kami usaha turun di ujung pertanian. Turun di mana? Pertanian. Padahal panti asuhan gitu. Supaya orang jangan tahu bahwa kami ini anak panti. Kadang-kala kami memberikan nilai pada diri sendiri. Begitu rendah, begitu kecil adanya. Kami tidak belajar untuk memahami bahwa di panti itu ada begitu banyak potensi yang luar biasa. Yang sebenarnya Tuhan rancangkan untuk sesuatu yang besar. Saya ingat ketika pengasuh
pimpinan panti dulu. Dia sudah muak dengan saya, saking jahatnya. Suatu sore, saya lihat pakaian saya sudah dibuang di lapangan badminton. Saya datang, kenapa baju ini semua di sini? Oh tadi Pak pimpinan yang buang, kamu disuruh keluar dari panti. Mungkin baru saya yang diperlakukan begitu. Saya pilih, saya punya baju, saya taruh di kantong kresek. Saya tidak mau keluar. Saya simpan kembali, saya punya lemari. Lalu dia lagi, kenapa kamu masih di sini? Saya mau pergi mana lagi Bapak? Di sini sudah toh. Saya ingat saya tes di SMK, begitu banyak orang tes dulu karena komputer baru muncul. Saya lolos, lalu saya dikeluarkan karena dianggap anaknya jahat. Saya ingat persis bagaimana begitu banyak hal yang pada akhirnya membuat saya harus putus asa. Dan banyak orang tidak tahu bahwa di usia 15 tahun itu saya ingin bunuh diri. Tidak memahami potensi, selalu menilai diri sendiri dalam ketidakmampuan, hanya menjadi orang-orang yang pusat hinaan orang, anak panti. Setiap kami lewat kadang kami dilempar, oh itu anak panti pasti pergi pencuri. Saya ingat saya dengan teman namanya Andreas Manjawa, anak Kalu. Ada yang kenal sini? Untung tidak kenal, tidak lapor. Kami mau curi ayam di belakang Preliu, tembok yang dulu kalau di lapangan Preliu itu ada pohon-pohon sukun. Saya bilang, Ande, kau pasang jirat ayam 3 di situ, di bawah rumah. Rumah itu masih ada rumah di atas, dulu itu belum rata dulu. Saya lihat dari atas pohon sukun. Karena dia jago pasang jirat, pasanglah. Taruh jagung. Datang. Tiba-tiba kami mengharapkan ayam, tahu-tahu kena anak babi. Anak babinya kena jirat. Anak babinya berteriak, au, 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 au. Bukan. Oh itu anjing itu. Berarti masih sadar gitu ya. Belum terbuai gitu. Ini ulang jangan ketawa kau, pasti juga kau pernah lakukan. Jadi kena anak babinya teriak, dia putar badan semakin kencang ikatan. Saya bilang, Ande, kau turun saja, kau buka itu. Kita ambil saja, kita jual 10.000 ini jadi. Dia turun. Pas dia buka tiba-tiba dari atas rumah itu ada tunggu terus. Dia lepas batu besar di tengah belakang. Sampai lari tertidur. Memang iya, kami banyak, khususnya saya, banyak sekali pencuri. Mau makan daging ayam gampang, tinggal pergi di Padita sana. Mungkin Ririn punya ayam dulu pernah kita curi, sekecil mungkin dulu. Kita pergi di pohon kahi, kita buat tempat tidur, kita pasang jirat di bawah. Kita pesta pora ayam 2-3 ekor, hanya berapa orang kita. Mau pergi makan ikan, kita tinggal tunggu orang yang buka pukat, kita pergi di sana. Ikan malara kita tangkap dengan tangan, mau naik bangka di sini tidak apa-apa. Begitu merasa bukan siapa-siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di slide berikut, masa muda, kalau kita sebenarnya sadar, adalah di mana orang-orang muda memiliki pikiran yang idealis, yang juga kadang-kadang lebih berpikir realistis. Sehingga di dalam setiap keadaan, khususnya sekarang ini, kita sering cenderung berada dalam idealis kita. Kadang idealis kita menjadi sesuatu yang kebablasan. Kadang idealis kita juga tidaklah terlalu realistis. Dan kita membuat diri kita seperti ada dalam satu keadaan bahwa saya harus begini. Bahwa yang begitu itu salah. Paradigma saya harus begini. Saya tidak bisa menjadi begini. Kita selalu terbuai dengan hal-hal idealisme. Kita harus memiliki idealisme.
Kita harus berpikir yang realistis. Kita harus menjadi orang-orang muda yang mempunyai kerinduan besar dengan ketika kita menjadi realistis. Ketika kita berpikir idealis, maka pikiran itu akan membawa kita kepada tujuan demi tujuan yang harus kita capai. Satu ketika saya sudah tidak tahan dengan hidup, saya bongkar orang punya kios. Teman saya bilang, itu ada banyak uang di dalam, jadi kita bongkar dari bawah. Ada kue-kue, kita incar uang. Karena pikirnya dulu ada warung ada kios, ada warung-warung jual kue dulu, namanya almarhum Amahika. Itu favorit kami dulu. Pulang sekolah, misalnya punya uang 50 rupiah, masih SD, kau jaga dia ya. Jadi dari 50 itu bisa dapat 2 es. Kadang kami ambil es itu 5 atau 6. Kau jaga, kau pura-pura omong, saya yang tukang ambil, taruh. Kue, kasihan itu orang. Suatu malam kami punya rencana untuk bongkar itu kios. Kasihan memang. Tapi bagaimana lagi? Kami datang 3 orang. Satu berjaga di kiri dan di kanan. Saya yang eksekusi. Bongkarlah. Dapatlah di kantong itu seperti lembaran-lembaran uang karena dalam kegelapan malam. Saya bilang kita sudah dapat uangnya. Sebelum kami berhasil, tiba-tiba almarhum itu lihat, dia kejar dengan parang. Sampai di panti asuhan. Ada anak panti yang bongkar saya punya kios, dia bawa parang ini. Saya sudah gemetaran. Saya lihat ini uang, ternyata bukan uang. Gambar-gambar kalender dulu. Padahal sudah mengorbankan nyawa hanya demi dapat gambar kalender. Begitu banyak. Artinya bahwa memang karena merasa bahwa hidup ini tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Dan hanya berpikir ya sudahlah, semua sudah selesai. Sampai saya bilang, Tuhan, saya ingin mati. Tidak lagi punya tujuan hidup. Saya juga sudah yatim piatu dari umur 5 tahun, untuk apa hidup? Saya pun merasa bahwa semua orang tidak menganggap kami. Kebahagiaan kami itu ketika Bapak Rohani, Bapak Pendeta Andreas datang, itu kami lari peluk kakinya. Kadangkala saking bangkanya sama Om, kami selalu tulis di tembok. Om Andreas Hani MA, Mahkamah Agung. Tambah Tuhan Yesus. Om Andreas Hani, Mahkamah Agung, tambah Tuhan Yesus. Saking kagumnya. Kalau dia lihat kami makan dengan tangan kosong, dia langsung suruh borok sendok. Dia lihat kami makan tidak punya sayur, dia langsung minta semua orang yang lewat rumah jual bawa di panti. Jadi kalau beliau datang itu adalah masa-masa seperti kami menyambut Tuhan Yesus. Kami peluk erat kaki beliau. Karena kami merasa dialah yang bisa melihat kami dengan penuh belas kasihan. Saya rasa itu. Saya akui itu. Kenapa? Karena memang kita hilang jati diri kita. Seharusnya kita dibawa kepada pemahaman yang benar-benar memiliki idealisme yang tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita tenggelam di dalamnya. Terus, saya pernah, ya kita semua tahu ketika Soekarno bilang beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Itu baru Soekarno. Jokowi baru 1 pemuda sudah menggoncang Indonesia. Siapa dia? Gibran. Sudah tak goncang Indonesia nih, gara-gara seorang anak muda Gibran ini. Goncang, wah semua ada yang pro, ada yang kontra. Lawan-lawannya bilang tidak boleh, ada yang kembali menggugat di MK, tidak boleh usia 40 tahun, di bawah 40 tahun dan sebagainya. Goncang. Artinya apa? Bahwa pemuda memiliki kekuatan yang tersembunyi, yang tidak terlihat sebenarnya dengan kasat mata, yang seringkali kita sembunyikan
di dalam semua anggapan-anggapan yang tidak realistis. Kita selalu berada pada keadaan yang kita menilai diri kita dalam value yang sebenarnya salah. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan bilang Dia menaruh begitu banyak hal yang luar biasa. Ketika Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan sore hari ini, kita belajar dari seorang Gideon. Terus, ya, sangat sedikit orang, khususnya orang muda, memahami potensi dalam diri mereka. Kesulitan membuat mereka berhenti. Keadaan yang benar-benar stuck membuat mereka berkata bahwa this is the last breath. Ini adalah usaha nafas terakhirku. Ini adalah hal yang tidak bisa lagi saya lakukan. Dan banyak orang yang bunuh diri. Seperti di Liliba kemarin. Orang Lewa. Hanya karena tidak ada nama jadi wisuda dia buang diri. Dari atas jembatan Liliba, mati. Ada yang gantung diri hanya karena kecewa sedikit. Karena apa? Dia tidak mengerti dan memahami apa potensi, apa tugas yang Tuhan berikan, yang harusnya dengan potensi itu kita bisa bangkit dan bersinar di dalam dunia ini. Mari kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Ini saya pinjam fotonya Wasti. Ada Wasti di sini? Oh, ada. Ini pas dia pakai uang PPA dia bercanda. Jangan langsung menilai Wasti pakai uang PPA. Pakai uang PPA untuk belanja kebutuhan PPA. Maksudnya. Ya. Cuma ada kurang 1.000 jadi dia kayak ada murung sini. Kurang 1.000 diperiksa. Pak Yobar marah jadi dia murung. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya lihat tidak ada apa ya, coba pakai gayung saja tadi mas lebay. Tidak ada selang. Sudah murah juga Trevor. Tapi ditaruh selangke tidak juga. Kalau tidak ada sedotan ya selang, saya selang kecil juga tidak apa-apa. Atau yang pakai tap bensin itu. Terima kasih ya, Amai. Gereja mewah jangan Trevor sebenarnya.
Soalnya kita ini pakai cuci kaki nih. Bercanda Om Jim. Yang kita baca ini adalah kisah seorang pemuda. Pemuda ini namanya Gideon. Pada masa itu orang Israel berada di dalam kekuasaan orang Midian. Lalu kemudian mereka kadang-kadang bersembunyi, di goa-goa mereka bersembunyi, di pohon-pohon, di gunung-gunung mereka bersembunyi demi menyelamatkan diri dari orang Midian. Lalu kemudian saking takutnya mereka harus juga ikut menyembah kepada dewa-dewa orang Midian. Mereka saking takutnya sehingga seringkali mereka menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Walaupun mereka tidak menyangkali penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh membaca akan apa yang firman Tuhan sampaikan di sini. Kalau kita melihat di sini ada percakapan demi percakapan yang sebenarnya tidak lebih sama dengan keadaan kita. Yang kadangkala kita takut dengan semua keadaan hidup. Kita takut untuk melangkah, kita takut untuk membuat satu rencana, kita takut untuk menjadikan hidup ini lebih pada potensi yang sebenarnya tidak seharusnya kita pendam di dalam diri kita. Di sini seorang muda yang benar-benar dikatakan gagah perkasa. Dia tidak sadar bahwa memang sebenarnya dia adalah orang yang gagah perkasa. Dia pemuda yang hebat. Dia begitu berpengaruh sebenarnya. Ketika bahkan malaikat Tuhan pun berkata, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Di sini Tuhan pun berkata, "Pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Artinya ada pengakuan. Sementara di belakang itu Gideon tidak pernah merasakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia ada dalam satu pikiran stigma bahwa bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana cukup dia bisa terhindar dari setiap kekejaman orang-orang Midian. Itu sudah cukup baginya, bagi keluarganya. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi dikatakan dia mulai mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang tersembunyi bagi orang Midian. Dia tahu keadaan yang terjadi. Dia tahu bahwa semua orang dalam ketakutan. Dia sadar betul bahwa keluarganya seringkali mengalami kerugian demi kerugian di dalam setiap pekerjaan mereka di ladang. Lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memahami bahwa dirinya bukanlah orang yang mampu. Dia bukanlah seorang pemuda yang bisa diandalkan. Dia menyembunyikan semua potensi diri yang sebenarnya begitu hebat. Sehingga di sini Tuhan datang dan berkata, "Rise and shine." Bangkitlah engkau, hai pemuda yang gagah berani. Bangunlah, manfaatkan segala potensi dirimu. Itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon. Sadar atau tidak kita ada dalam posisi yang sama. Ada dalam posisi yang sama. Kita seringkali menyembunyikan potensi ini hanya karena kita melihat dunia ini lebih besar dari kita. Kita tidak melihat Yesus lebih besar dari semua, dari apa yang ada di dunia ini, yang memberikan kita potensi yang hebat. Kita menjadi malu, kita tidak mau melayani Tuhan. Ketika diberi kesempatan, kita tidak mau untuk memakai kesempatan, karena kita menganggap ini hanyalah hal kecil. Biar sudah orang lain saja, saya harus yang lebih besar. Saya harus, maunya jadi ketua ini, kasih orang lain saja.
Saya sibuk, saya ini, saya ini. Semua kata-kata sibuk. Tapi coba, mau kerja tidak? Gaji 1 bulan, jangan 10 juta deh. 2 juta gitu. Mau tidak? Pasti mau, daripada jadi tukang ojek. Tukang ojek berapa sih? Misalnya, mau. Tapi coba deh, mau nggak melayani? Suara kamu bagus loh. Bisa nggak jadi singer? Tidak bisa saya. Ini kasih ini saja, saya tidak tahu pegang mic gitu. Saya tidak bisa menyanyi. Saya tidak begini. Ada begitu banyak alasan. Padahal sebenarnya potensi yang begitu besar. Malaikat Tuhan berkata, bangkitlah, hai pahlawan yang gagah berani. Saudara, kita melihat di sini, lihat mimbarnya maksudnya. Gideon menjadi baper ya. Dia marah dengan keadaan. Dia mulai kehilangan keyakinan karena keadaan. Dia bilang begini, ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Dia merasa bahwa semua yang dia dengar, semua kesaksian, semua firman yang dia coba dengar, yang diceritakan ulang-ulang, dianggap itu adalah sebuah kebohongan. Dia menjadi baper. Dia menjadi seseorang yang sebenarnya boleh dikatakan gagah perkasa, tetapi mungkin kini menjadi baperan, menjadi kemayu, menjadi penuh dengan perasaan yang berkecamuk. Bagaimana mungkin begini, katanya begini, begini dan begini. Mempersalahkan segala keadaan yang terjadi. Sehingga bahkan hilang keyakinan bahwa Tuhan itu adalah yang memimpin, menuntun, dan memberikan pengharapan. Saudara, bersyukur kalau kita dipilih jadi pengurus-pengurus KPA di gereja kita masing-masing. Jangan pernah jadikan itu sebagai, ya sudahlah, iya terima-terima saja. Mau bagaimana lagi? Soalnya Pak Jib juga sudah omong terus, terima saja, nanti juga gini. Kadang-kadang kita seperti itu. Kenapa tidak hadirin? Aduh saya sibuk. Kenapa tidak? Aduh saya sibuk. Semua mulai dengan sibuk. Padahal kalau bagi beras murah, sibuk. Ada beras murah di Kodim. Ada KTP enggak? Antri nomor 3.000. Nomor 3.000 maju. Tidak pernah sibuk untuk itu. Apalagi kalau bagi amplop. Jual amplop kosong, ya, amplop yang ada uangnya. Antri juga antri. Saya pernah, kami lagi piknik panti asuhan, masih kecil saya. Bagi gula-gula satu-satu, antrinya panjang sekali. Saking berdesak-desakan mundur, akhirnya saya tabrak pohon kelapa sampai saya pingsan. Hanya gara-gara demi satu permen. Saya sadar begini dong, saya habis makan. Saya kenapa tadi? Pingsan. Hanya gara gula-gula satu. Begitu berharganya gula-gula. Dulu kalau kami tanggal 24 Desember sudah dapat kue-kue kering. Itu kayak sesuatu yang datang dari surga. Yang menyejukkan jiwa dan raga kami. Kami mulai makan sedikit gigitan, simpan lagi. Sedikit gigitan, simpan lagi di kantong. Waktu tidur pun pegang, kadang takut dicuri oleh orang besar, dimasukkan dalam celana, baru tidur tertelungkup begini, bangun sudah hancur semua. Waduh, begitu nikmatnya kantong kuning. Yang panti asuhan sini pasti tahu, jangan pura-pura, yang angkatan-angkatan saya gitu. Entah angkatan sekarang kok Ivan kasih atau tidak, saya tidak tahu lagi. Kami dulu, itu rumah nanti tuh. Kami sudah mulai menghitung-hitung kira-kira berapa saya kue keringnya. Berapa?
digigit sepotong, kadang permennya digigit setengah dulu, simpan kembali bungkusannya, taruh. Hanya demi supaya bertahan dan memberikan kegembiraan. Ini nyata loh, bukan cerita fiksi ini. Nyata ini. Nyata. Nyata sekali. Artinya kadang-kala ketika kita diberikan kesempatan melayani, kita menolak, kita benar-benar menjadikan itu sebagai beban. Tetapi ketika sesuatu yang membuat keuntungan bagi diri kita, kita tidak perlu disuruh, langsung apapun kita lakukan. Akhirnya ketika semua terjadi tidak ada jalan, kita mulai baper. Wah saya ini begini, wah orang tua saya begini-begini. Kalau dulu begini mungkin saya tidak begini. Semua akhirnya timbul mempersalahkan begitu banyak keadaan. Sama dengan Gideon. Gideon bilang, kalau kau bilang bahwa Tuhan menyertai kami, kenapa sekarang kami begitu menderita di bawah orang Midian? Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mulai marah dengan keadaan. Dia berkata, mana yang kalian bilang bahwa Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Dia menyerahkan kami ke tangan orang Midian. Kita selalu berkata, kenapa, di mana dulu? Katanya dulu saya akan jadi begini. Tuhan bilang saya akan menjadi begini. Janji Tuhan begini dan begitu dan begini dan begitu. Sekarang di mana? Kita tidak bisa melihat potensi yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Karena kita tidak siap untuk rise and shine. Kita tidak mau bangkit, kita tidak mau bangun, kita tidak mau berdiri dan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin bagi orang lain bukan apa-apanya. Kita tetap diam di dalamnya dan mengasihani diri sendiri. Di sini Gideon benar-benar marah. Dia tidak mau mempercayai cerita-cerita hebat ketika Tuhan memakai hambanya Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Gideon bilang ketika Tuhan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Kita lihat Gideon bilang apa? Kita lihat Gideon bilang di sini, "Aku ini adalah yang paling kecil," ayat 15. "Bagaimana mungkin ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Ketika Tuhan bilang bangkit, Tuhan bilang jalan selamatkan orang Israel, kau pahlawan gagah berani, dia bilang bagaimana mungkin? Saya tidak bisa begini, saya masih terlalu muda. Ada begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, selalu pernyataannya, saya terlalu muda, saya tidak bisa begini, saya tidak mampu untuk ini. Karena apa? Dia tidak mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang sebenarnya adalah penguatan dari visi, adalah penguatan dari potensi besar yang dia miliki. Gideon pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Dia bilang saya tidak bisa. Kita kadang kan begitu. Saya tidak bisa. Saya hanya begini aja. Kita meragukan kapasitas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita lihat sini. Terus, siapa yang pernah tahu ini? Ada yang pernah dengar kisah ini? Namanya Bernie Ecclestone. Paling terkenal. Dia punya pernyataan, "Look what a people do for a Hubble." Hubble ini adalah jam tangan yang murah bagi orang yang punya uang. Iya, murah bagi mereka yang punya uang. Kalau kita, udahlah jangan pernah bermimpi. Hubble ini yang dipakai oleh Bernie Ecclestone adalah mantan bosnya Formula One, F1. Dia pakai Hubble yang harga 2 miliar, kecil lah. 2M kecil bagi dia yang punya uang. Suatu ketika dia sedang jalan dengan pacarnya menggunakan Hubble.
Saya hanya Alexander Christie, jadi saya lihat begini. Beda. Dia jalan dengan pacarnya. Lalu kemudian ada penjahat yang menguntiti dari belakang. Dia lihat, wah, pakai jam tangan Hublot nih. Dia tidak tahu bahwa itu adalah mantan bos F1, Bernie Ecclestone. Lalu kemudian di tempat yang sepi, kasih tunjuk mukanya. Jangan mukanya saya terus. Mereka pukul dia, injak, lalu kemudian mereka ambil jam tangan Hublot. Lihat mukanya, ini masih muka waktu dia baru selesai dirampok. Apa yang dia buat? Dia lapor polisi? Tidak. Dia tidak lapor polisi. Dia suruh anak buahnya foto saya. Foto dalam keadaan begini, ini foto aslinya nih. Foto asli saya minta berapa hari yang lalu. Ini fotonya. Jadi masih dalam keadaan itu waktu itu, jadi foto ini seperti ini. Lalu kemudian dia posting di media sosial. Look what I people do for a Hublot. Lihatlah apa yang orang akan lakukan demi sebuah Hublot. Dia mengiklankan dirinya dan Hublot. Lalu kemudian sang pemilik Hublot langsung minta dia bayarin foto itu seharga, kalau dirupiahkan kecil memang 10 miliar. Foto ini dibayar 10 miliar dengan perjanjian ini akan menjadi iklannya Hublot. Dan setelah itu penjualan Hublot mencapai standar yang begitu hebat besar. Dia mendapatkan lebih daripada pukulan dan kehilangan ini. Dia mendapatkan ratusan juta dolar dari foto dia yang hancur begitu. Hanya dengan look what I people do for a Hublot. Peningkatan besar Hublotnya ini laris di seluruh dunia. Dan bahkan Hublot menjadi sponsor utama dari Formula One. Apa yang kita pelajari dari sini? Bisa saja orang kaya ini, dia bawa dirinya ke polisi, tolong tangkap saya akan bayar berapapun yang kamu mau. Dia kaya raya. Dia bisa saja begitu, kamu tangkap dia dalam menit ini saya bayar kamu. Dan buat orang ini menderita dan bahkan bunuh dia saya bayar. Bisa. Bahkan dia nggak tertarik untuk pergi ke polisi. Dia jadikan musibah itu sebagai sebuah keadaan yang memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan bagi dia. Tapi ingat, jangan kamu keluar sebentar, lalu pura-pura dirampok, lalu hancur-hancur, suruh foto, lalu kemudian lihat apa yang orang lakukan DB Alexander Christie. Orang ludah itu foto. Jangan berharap bosnya Alexander Christie, saya beli kau punya foto ya. Nggak akan, mimpi. Sudahlah kita jadi orang kecil, jangan bermimpi kayak Ecclestone ini. Tapi yang kita mau pelajari adalah kadangkala ketika semua hal yang tidak mungkin, yang begitu membuat kita ada dalam keadaan yang tidak mampu dan kita menyatakan segala sesuatu selalu susah, selalu sedih, selalu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita jadikan semua itu sebagai bagian dari mengukur diri dan memposisikan diri dan kita melihat potensi dari semua keadaan itu, saya percaya Tuhan akan membawa kita pada tugas-tugas yang besar. Ketika saya mau mengakhiri hidup, dulu untuk mati cepat itu minum Resokin. Ada yang tahu Resokin sini? Kalau kajian pasti tahu ya, yang Dubun pasti tahu apa itu Resokin. Itu obat malaria. Jadi kalau kita makan 2, minum 2 aja, lalu pakai Sprite, udah tidak selama, langsung mati. Tidak perlu, tidak begitu-begitu. Apalagi kalau minum 4. Banyak teman saya
bunuh diri dengan resokindo. Saya ketika sudah keluar dari sekolah, saya sudah bilang, udahlah, saya mati saja. Saya dibenci, saya jadi penjahat, saya jadi perampok, saya benar ya merampok kecil-kecilan lah. Saya menjadi pencuri, saya menjadi pokoknya pernah dihukum kami makan ikan mentah. Saya mengalami penderitaan yang banyak. Ketika kami pulang dari sawah pancing di Bapak Raja Kadi dulu. Ada yang kenal ya. Kami pancing. Akhirnya datang pengasuh. Kamu kenapa sih? Sini. Kamu makan mentah itu ikan. Kami makan mentah itu ikan hanya demi supaya tidak kena pukul. Makan mentah itu ikan yang baru kami tangkap, baru kami pancing. Terpaksa makan mentah. Bukan Om Dus. Kalau Om Dus sekarang saya subalas itu. Saya subalas, saya tabrak kalau di jalan. Suruh makan. Saya sampai makan itu sekitar 4 ekor ikan mujair. Tahu toh yang tulangnya. Makan, telan. Sudah makan pun kita tetap dipukul. Hanya gara-gara tidak ikut ibadah. Akhirnya saya bilang bunuh diri. Saya pergi ke pohon beluntas di belakang panti asuhan cukup rindang. Saya bawa Alkitab kecil, saya ingat peristiwa ini. Saya berlutut. Saya bilang, God, if you want to change me right now. If not, I gonna die. Saya ngomong gini, saya dulu udah Inggrisnya lumayan lah gitu. Serius, saya ngomong gini nih di hadapan Tuhan. Saya dengan polosnya, dengan lugu saya berlutut di tanah. Lalu kemudian, God, if you want to change me right now. If not, I gonna die. Kalau kau mau rubah saya hari ini, rubah. Kalau tidak, saya akan mati. Disitulah 4 jam saya bertemu Tuhan. Saya tidak bisa buka mata saya, bahkan saya tertelungkup di tanah hanya demi cahaya itu tidak saya pandang. Ketika di situ saya menangis dan ada suara di hati saya, pergi dan bersaksi di pasar. Saya pergi di pasar, saya bersaksi, saya ketemu orang, saya dirubah Yesus, saya dirubah Tuhan. Saya masuk di toko dulu, saya ingat saya masuk di toko Budi Indah. Mungkin dia tahu Kamen Panti, karena nanya Panti yang gila begitu mungkin. Ongko, saya dirubah Tuhan, ongko. Tuhan merubah hidup saya, ongko. Dia telepon di Panti, tolong ada Panti yang gila di sini. Serius. Saya ketemu siapa saja saya bilang Tuhan luar biasa, Tuhan rubah hidup saya Tuhan. Berulang-ulang demikian. Dan perubahan itulah sampai hari ini saya bisa menjadi pendeta kecil-kecilan. Bukan pendeta besar kayak Om Jip dong. Itu kayak Om Gilbert. Saya menjadi pendeta kecil di desa yang besar. Pendeta kecil di desa yang besar. Kalau Om Jip memang pendeta di kampung, tapi kampung baru. Saya kampungnya lama, sudah lama itu kampung, desa besar. Jadi pendeta kecil di situ, berbaur dengan orang-orang kecil. Saya bangga dengan Tuhan. Saya bangga dengan Tuhan. Saya bisa menghasilkan sarjana-sarjana seperti Ririn, seperti Adri, seperti Om Jip, seperti Om Dus, siapa lagi sini? Seperti Yunai, seperti Wasti. Siapa lagi sini? Ayo anak STT. Angkat tangan. Yobar. Yang sudah jadi sarjana maksudnya. Bayangkan kalau di umur 15 tahun, saya sudah bunuh diri. Ingat kisah ini. Segala keadaan bisa menjadi sesuatu yang begitu bermakna kalau kita tahu potensi yang Tuhan taruh. Berani, bangkit, bersinarlah, lakukan apa yang kau bisa. Do your best and let God take the rest. Lakukanlah apa yang kau bisa lakukan. Sisanya Tuhan akan lanjutkan. Jangan seperti Gideon. Gideon yang sudah hilang harapan. Ketika dia mendengarkan itu kembali, bangkitlah, bersinarlah. Pahlawan yang gagah berani. Akhirnya
Dia sadar potensi dirinya. Dia bangkit, mengalahkan Midian bahkan hanya dengan 400 dari begitu banyak ribuan pasukan. Diuji di situ siapa yang Tuhan bilang terlalu banyak, nanti kau bilang karena orang banyak ini. Sampai pada akhirnya begitu kecil pasukannya. 400 kalau tidak salah. Mengalahkan orang Midian yang begitu ribuan banyaknya. Karena apa? Dia kembali sadar dengan potensi dirinya. Dia bangkit dan bersinar. Sama saya dari panti asuhan. 12 tahun saya di panti asuhan. Dengan keadaan hidup yang kacau, hancur-hancuran. Tetapi dirubah Tuhan dalam satu keadaan. Dalam suatu keadaan ketika menyadari diri. Tuhan, kalau kau mau rubah-rubah sudah. Kalau tidak saya mati. Dan disitulah merubah hidup dan sampai dengan hari ini. Apa yang kau hadapi dalam hidup? Apa yang kau sedang gumuli? Apa yang sedang begitu berat yang engkau pikul? Apa yang sedang kau rasa begitu pedih, begitu kejam dunia ini? Saya mau bilang, pakai semua itu sebagai satu kekuatan yang membangun motivasi baru, membangkitkan motivasimu dan memampukan engkau dengan potensi besar yang Tuhan berikan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada dalam diri kita seperti Gideon, cepat kembali sadar bahwa Tuhan punya satu rencana hebat. Kau bukanlah seorang yang lemah.